Hai semuanya, balik lagi nih dengan Rifki di sini. Jadi kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah film judulnya Fall. Pemain di film ini ada Virginia Elizabeth yang meranin sebagai Hunter dan Grace Calorin Carey yang meranin sebagai Becky. Nah, jadi di film ini tuh nyeritain dua orang sahabat yang selalu nantangin diri mereka sama hal-hal ekstrim dan ngebahayain diri mereka sendiri. Sampai dimana si Hunter ini nemuin menara TV terbengkalai buat mereka panjat. Tapi itu malahan jadi malapetaka buat mereka berdua. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja Mimin bakalan mulai alur ceritanya. Di awal cerita, film dibuka di sebuah pegunungan yang memperlihatkan dua orang sahabat, yaitu Becky sama Hunter lagi manjat tebing. Kali ini mereka nggak berdua, ada Dan yaitu suaminya Becky. Awalnya semua berjalan lancar sampai hal nggak diinginin terjadi. Karena kaget, pegangan Dan terlepas. Dan minta Becky buat ngelepasin tali yang terikat sama dia, biar si Dan bisa ngayunin badannya ke arah tebing. Karena pengait talinya nggak cukup kuat buat nahan berat Dan, akhirnya Dan jatuh dan tewas. Ini alur maju sekitar 51 minggu kemudian. Terlihat Becky masih terpukul banget setelah kejadian waktu itu. Becky juga jadi sering mabuk-mabukan. Akhirnya ayah Becky, si James, datang nemuin Becky karena dia khawatir sama keadaan anaknya. Di sini James nyoba nenangin Becky biar nggak terlalu larut sama kesedihan, karena masih banyak yang sayang sama dia. James pun ngatain kalau misalnya waktu itu yang jatuh si Becky dan gak mungkin sesedih ini karena dia tahu Dan gak sebaik yang Becky kira. Karena ngedengar itu, Becky langsung marah dan ninggalin ayahnya di situ. Setelah di rumah, si Becky nangis sejadi-jadinya karena dia rindu sama Dan. Sampai-sampai Becky mau minum obat penenang sebanyak itu. Gak lama tiba-tiba ada telepon dari Hunter yang sudah nungguin Becky di depan pintu. Di sini Hunter datang buat jenguk Becky sekaligus ngajak buat ngelakuin hal-hal ekstrim lagi. Hunter nemuin sebuah menara TV buat mereka panjat, jaraknya sekitar 6 jam dari tempat mereka. Jadi Becky juga sekalian bisa naburin abu kremasinya Dan di sana. Tapi si Becky nolak karena dia masih trauma semenjak kejadian waktu itu. Keesokan harinya, si Becky masih mikirin perkataan Hunter semalam. Dan akhirnya Becky mau ikut sama Hunter buat ngelakuin hal-hal ekstrim lagi. Hari itu juga mereka langsung pergi ke sana. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah motel, sekaligus nanya sama pelayan tower yang mereka cari. Pelayan itu pun langsung nunjukin sama mereka. Tower yang ada lampunya itu adalah tower yang mereka cari. Becky sama Hunter langsung lihat. Karena yang mereka tahu kalau tower ada lampunya itu pasti tinggi banget. Soalnya itu penanda buat pesawat kalau mau lewat. Keesokan paginya mereka mulai jalan lagi. Jadi sebelum nyampe tempat tujuan, si Hunter mulai bikin video buat diupload ke YouTube-nya nanti. Pas lagi asik-asiknya bikin video, tiba-tiba untung aja si Hunter sempat ngerem, kalau enggak habis mereka ketabrak sama truk. Oke lanjut, akhirnya mereka sampai juga di depan pintu gerbang. Karena pintunya kekunci, mau nggak mau mereka harus jalan. Di situ juga kayaknya nggak ada siapa-siapa, yang ada malahan burung-burung pemakan bangkai yang lagi makanin hewan yang ada di situ. Akhirnya mereka sampai juga di depan tower, dan ya itu bukan tower yang rendah. Karena ngelihat tower yang setinggi itu ngebuat Becky jadi gemeteran. Hunter langsung berusaha ngeyakinin Becky buat ngelawan rasa takutnya. Dan akhirnya Becky beraniin diri buat naik sama Hunter. Ketika mereka naik, itu tangga sudah pada goyang dan keropos. Tapi mereka tetap aja nekat buat naik. Belum aja sempat setengah jalan, di sini Becky hampir aja ketiban apesnya. Oke lanjut, setelah ngerasa capek, di sini Becky minta istirahat karena dia kehausan. Hunter ngatain kalau mereka sudah setengah perjalanan, sekitar 304 meter. Dan saking tingginya, itu sudah setara sama Menara Eiffel. Tenaga sudah kekumpul, mereka lanjut lagi buat naik.
Akhirnya mereka sampai juga di atas. Tapi di sini Hunter lebih nekat lagi buat naik ke paling puncak. Yang paling bahayanya itu tangga luar. Mana si Hunter sempet-sempetnya bercanda di atas pakai acara ngegoyangin tangga. Yang ngebuat itu murmur pada lepasan semua tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya mereka sampai juga ke paling puncak. Mereka foto-foto dulu buat bikin kenangan. Hunter juga ngeluarin drone-nya buat ngelakuin hal gila lagi. Hunter langsung turun dan pegangan pakai tangan satu aja. Ketika sudah selesai, bukan Hunter namanya kalau nggak maksa Becky. Sekarang Hunter nyuruh Becky buat ngelakuin apa yang dia lakuin tadi. Akhirnya Becky ngikut juga apa yang Hunter lakuin tadi. Setelah ngelakuin semuanya, sekarang Becky bisa naburin abu kremasinya Dan. Oke, jadi sekarang waktunya mereka buat balik turun. Make tangga yang sudah pada lepasan murnya tadi. Becky mulai turun duluan. Dan ya, disinilah awal malapetaka bagi mereka. Untung aja si Hunter sempat pegangan sama tiang yang ada di situ buat nahan Becky. Hunter segera narik Becky buat sampai ke atas. Ketika mereka mau minta bantuan, malahan gak ada sinyal di atas tower. Mereka nemuin pistol suar sama teropong yang ditaruh di atas. Jadi mereka bisa minta bantuan. Tasnya Hunter juga jatuh dan sangkut di antena tower. Ditambah kakinya Becky yang luka akibat jatuh tadi. Lalu si Hunter ngecek nih postingannya sebelum naik ke tower. Ternyata di bawah ada sinyal. Banyak yang respon postingannya Hunter dan ngedapat ratusan like juga. Mungkin karena posisi mereka yang terlalu tinggi jadi susah dapetin sinyal di atas. Hunter punya ide buat posting ulang dan minta bantuan ke pengikutnya kalau mereka kejebak di atas tower. Hunter mulai nurunin handphonenya pakai tali yang dia punya buat nyari sinyal yang ada di bawah. Karena belum juga kekirim, si Hunter nyoba buat turun pakai tangga yang kesisa. Akhirnya Hunter nyerah dan naik. Lalu Becky punya ide buat ngejatuhin handphonenya Hunter. Tapi masalahnya kalau mereka jatuhin tanpa pelindung pasti hancur kalau sampai bawah. Becky ingat sama egg drop challenge. Jadi pakai sepatunya Hunter buat jadi pelindung. Ditambah kaos kakinya Hunter buat jadi bantalan. Karena masih kurang, mau gak mau ditambah sama dalamannya Hunter. Oke, sekarang sudah dirasa cukup aman, Hunter langsung ngejatuhin sepatunya ke bawah. Tapi ya nggak tahu berhasil kekirim apa enggak. Setelah itu, Becky nggak sengaja ngeliat tato yang ada di kakinya Hunter. Tatonya itu sama yang sering Dan katain ke Becky, yaitu 143 yang artinya I love you. Tiba-tiba si Hunter ngeliat pakai teropong. Kalau di bawah itu ada pria sama anjingnya. Tanpa pikir panjang, Hunter sama Becky langsung teriak minta tolong. Karena posisi mereka yang tinggi banget di atas, jadi ya nggak sampai suaranya ke bawah. Tapi si anjingnya ini nemuin handphonenya Hunter dan hancur pastinya nggak selamat. Becky juga sampai ngelempar sepatunya buat ngasih kode ke pria itu. Akhirnya sepatunya Becky kena sama tangga yang hancur di bawah. Ngebuat si pria ngecek dan nyariin. Karena nggak nemuin siapa-siapa, akhirnya pria itu pergi. Hunter ngeliat kalau pria itu pergi ke arah mobil van yang gak jauh dari tempat mereka. Dan ada temannya juga lagi nyiapin panggangan. Jadi mereka rencanain bakalan nembakin pistol suarnya antar malam buat minta bantuan. Hari sudah mulai gelap. Becky lagi ngeliatin video nikahannya sama Dan. Pas di pertengahan video, Becky ngeliat mukanya Hunter ini kayaknya gak senang gitu pas ngeliat Becky. Lalu tiba-tiba Hunter ngatain kalau pria itu kayaknya mau pergi. Becky langsung siap-siap buat nembakin pistol suarnya. Okay, I got it. Dan akhirnya berhasil. Pria itu ngeliat Becky sama Hunter di atas. Mereka langsung segera ke arah tower. Becky sama Hunter sudah senang banget akhirnya ada yang ngeliat mereka. Tapi pria itu malahan berhenti dekat mobilnya Hunter.
Sambil ngebawa palu, pria itu mecahin kaca dan langsung ngebawa kabur mobil Hunter. Ya, hilang sudah harapan mereka buat minta bantuan. Hari sudah makin larut, sampai-sampai mereka berdua ketiduran. Hunter hampir aja jatuh, untungnya si Becky sempat narik Hunter. Setelah mereka bangun, Becky langsung nanya soal tato 143 yang ada di kakinya Hunter, karena mirip banget sama yang sering dikatain Dan. Akhirnya Hunter ngaku kalau dia selingkuh sama Dan. Tapi itu pas Becky belum nikah. Hunter juga ngaku salah kalau selama ini dia ngebohongin si Becky. Dan setelah kematiannya Dan, si Hunter juga sama sedihnya kayak Becky. Setelah itu, alarmnya Becky bunyi yang artinya itu sudah 24 jam setelah mereka jatuhin handphonenya Hunter. Lalu Hunter mau coba turun ke bawah buat ngambil tasnya yang sangkut. Karena talinya nggak sampai, si Hunter nekat buat loncat. Sekarang Hunter bingung gimana caranya dia bisa naik ke atas. Oke, untung ada tongkat panjat tebingnya Hunter, jadi dia bisa sangkutin dan langsung loncat. Hunter mulai naik perlahan, pas udah dekat sama tangga, tiba-tiba Becky saking takutnya nyoba lihat ke bawah perlahan-lahan. Untungnya Hunter selamat mendarat di atas tasnya. Tapi tangannya Hunter luka, jadi Becky pelan-pelan buat narik Hunter ke atas. Becky langsung nulis pesan bantuan yang mau mereka kirim ke motel pakai drone-nya Hunter. Belum aja sampai, malahan baterainya lowbat. Mau gak mau, drone-nya harus balik. Hari sudah malam, pas Becky bangun, si Hunter tiba-tiba gak ada. Becky nyoba nyari, tapi malahan burung pemakan bangkai yang datang dan nyerang Becky. Tiba-tiba si Hunter ada di situ lagi dimakanin sama burung pemakan bangkai. Ternyata itu mimpi buruknya Becky aja. Lalu Becky punya ide buat ngisi baterai drone-nya pakai cara yang diajarin Hunter pas di motel kemarin. Setelah hari sudah terang, waktunya Becky naik. Pas sudah di atas, gak masuk dong chargernya. Mau gak mau Becky harus pakai cincin nikahannya buat ngeganjal itu charger. Sekarang Becky harus bertahan nungguin itu baterai sampai penuh. Mana burung pemakan bangkai ngeganggu terus pas Becky di atas. Sampai-sampai tasnya jatuh. Akhirnya penuh juga. Becky cepet-cepet buat turun ke bawah. Oke, ini percobaan kedua buat nerbangin drone ke motel. Pas udah dekat motel, malahan ketabrak sama truk. Hilang sudah harapan mereka buat minta bantuan. Lalu Becky mau ngejatuhin handphonenya kayak kemarin. Pas Becky mau minjam sepatunya Hunter buat jadi bantalan, kata si Hunter nggak bisa. Kalau Becky mau ngambil sepatunya, ambil di bawah. Becky bingung dong, kan sepatunya Hunter masih ada satu. Tiba-tiba mukanya Hunter penuh sama darah. Dan ternyata selama ini Becky hanya berhalusinasi. Si Hunter sudah tewas di bawah. Dan yang Becky tarik kemarin itu cuma tasnya Hunter aja. Pas hari sudah malam, angin kencang banget di tower. Si Becky mulai kangen sama ayahnya. Begitu juga sebaliknya, ayahnya khawatir karena Becky gak bisa dihubungin. Hari sudah terang lagi. Becky masih tidur karena sudah gak ada tenaga lagi. Tiba-tiba ada burung pemakan bangkai datang dan lagi matukin bekas lukanya Becky. Ya udah, Becky langsung ngebunuh itu burung dan langsung dimakan. Tenaga sudah kukumpul. Sekarang waktunya Becky turun buat ngambil sepatunya Hunter. Setelah di bawah, Becky langsung ngirim pesan ke ayahnya dan langsung masukin ke dalam sepatunya Hunter. Tapi kali ini Becky terpaksa naruh sepatunya di badannya Hunter buat bantalan. Di akhir cerita, scene pindah ke ayahnya Becky yang lagi ngelewatin motel tempat Becky sama Hunter singgah. Ternyata pesannya berhasil kekirim. Di sana sudah banyak polisi. Lalu ayahnya Becky ini ngeliat mayat yang dimasukin ke dalam kantung jenazah. Dia kira itu Becky, sudah sedih banget dia ngeliatnya. Becky teriak dari kejauhan dan langsung meluk ayahnya.
Becky minta maaf kalau selama ini dia sudah nyia-nyiain orang yang benar-benar sayang sama dia. Ya, itu dia tadi alur cerita dari film Fall. Seru ya, walaupun filmnya cuma di atas tower, tapi bikin Mimin greget karena tempatnya tinggi banget. Dan akhirnya si Becky bisa selamat dan minta maaf ke ayahnya. Ya, walaupun Hunter nggak selamat. Oke, sekian dulu video dari Mimin kali ini. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!